Nama saya Andari Puspitasari, NIM 0548655536 dari Prodi Sistem Informasi. Hari ini saya akan melakukan tugas 1 mata kuliah berpraktik pemrograman berbasis desktop. Untuk tugasnya, kita itu disuruh untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Nah, yang pertama itu disuruh membuat input menu restoran. Nah, program ini harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Nah, dia harus menyimpan dalam sebuah array. Setelah itu yang kedua ada pemesanan. Nah, program ini harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang sudah ditampilkan. Nah, maksimal pembelian itu adalah 4 menu. Nah, contoh format input pemesanan itu seperti ini. Seperti nasi padang sama dengan 2, seperti itu. Lalu nomor 3 itu menghitung total biaya. Nah, program ini harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Dan di sini juga dikenakan tambahan biaya pajak sebesar 10% dari total biaya keseluruhan, dan biaya pelayanannya itu sebesar 20.000. Nah, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran. Yang pertama itu diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanannya itu melebihi 100.000. Dan yang kedua, salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhannya melebihi 50.000. Yang keempat itu disuruh mencetak struk pesanan. Program itu harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, seperti itu. Terus nanti tampilkan informasi ke dalam struk pembayaran. Setelah itu ada petunjuk pengerjaan untuk tugas 1 ini. Yang pertama itu buat sebuah kelas menu untuk presentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atributnya. Nah, minimal itu tadi 4 menu dari masing-masing kategori menu. Setelah itu buatlah sebuah kelas utama main yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman, menerima mengolah makanan, menghitung total biaya, dan mencetak struk pesanan ke layar. Setelah itu format untuk menampilkan data menu adalah dikelompokkan berdasarkan kategori. Selanjutnya, pergunakan array dalam mengelola menu restoran. Setelah itu, pergunakan struktur keputusan untuk mengimplementasikan fungsi perhitungan total biaya dan mencetak struk pesanan. Dan diusahakan tidak ada mengulangkan struktur pengulangan. Jadi kita masuk ke VS Code, aplikasi VS Code, karena saya sudah membuat file codingnya. Import Java-nya terlebih dahulu. Setelah itu ada scanner, yaitu untuk menampilkan seluruh hasilnya. Nah, habis itu ada public class. Habis itu saya akan menuliskan ini, yaitu sebagai public class tugas praktik 1. Lalu saya menggunakan public static ini untuk metode utama yang akan dieksekusi pada saat program itu dijalankan. Yang kemudian scanner input itu untuk membuat objek input untuk mengambil input dari keyboard. Ya, kemudian itu ada data menu. Nah, di sini saya bentuk format array sesuai dengan instruksi pada soal yang pertama. Menggunakan array di sebuah array dengan input menu restoran. Nah, ini saya sudah menggunakan array. Nah, saya menggunakan tipe data string untuk makanan. Nah, makanannya itu seperti nasi padang, kue tiaw goreng, ayam. Terus double itu untuk harga makanan itu seperti angka-angka desimal. Terus yang string juga minuman. Selanjutnya saya tampilkan menu. Saya membuat daftar menu restoran. Seperti sesuai tertera di petunjuk tugas, kita membuat daftar menu restoran.
minimal terdapat 4 menu dari masing-masing kategori menu seperti makanan, minuman, dan lain sebagainya. Saya pisah-pisah. Saya juga pesanan. Input pesanan tuh ada input pesanan 1, misalkan makanan apa aja, minuman apa aja. Nanti di sini sudah saya buatkan. Nanti tinggal diisi aja. Bisa makanan apa aja. Saya itu ada parsing pesanan. Di sini ada string nama menu. Terus jumlahnya nanti berapa, double-nya berapa, total per itemnya berapa. Nah itu untuk sebuah utama main yang memiliki berbagai metode yang sudah sesuai petunjuknya. Terus pesanan esensi ini nanti kan saya kosongkan, ini nanti bisa dicek bila pesanannya ada atau enggaknya tuh ntar di sini di if ini. Nah if ini merupakan hasil keputusan, jadi saya menggunakan ini untuk menghasilkan sebuah keputusan seperti tadi yang petunjuk tugasnya itu dia harus menggunakan struktur keputusan, dan saya menggunakan if ini. Itu lanjut kita menghitung total. Nah hitung total ini saya menggunakan double subtotal. Nanti subtotal ini akan ditotalin dulu dengan total item dari 0, 1, 2, 3 seperti itu. Nanti juga ada double pajaknya. Double pajak itu subtotal itu dikali sama pajak yang 10% tadi, 10% yang seperti di soal ini. Ini 10%, biaya pajak 10%. Nah itu nanti subtotal dikali sama itu. Lalu ada double biaya pelayanan itu sebesar 20.000 seperti soal. Nah biaya pelayanan itu sebesar 20.000. Setelah itu nanti dihitung semuanya, lalu nanti ada total bayarnya berapa. Setelah itu ada cek diskon juga. Cek diskon ini nanti, diskon itu nanti seperti yang tertera di soal. Diskon itu berlaku jika biaya keseluruhannya itu melebihi 100.000. Nah seperti ini subtotal lebih dari 100.000. Nanti diskonnya itu sama dengan subtotal yang semuanya yang sudah dibeli, nanti dikalikan sama diskonnya 10%. Jadi subtotal dikali 0,10. Lanjut, di sini ada cek penawaran minuman gratis. Nah, di sini saya menggunakan variabel Boylan, dapat gratis sama dengan false. Nah, nanti di sini bisa tahu dapat minuman gratis atau enggak. Nah, nanti pelanggan bisa mendapatkan minuman gratis jika total biaya keseluruhannya itu melebihi 50.000. Seperti ini. If dalam kurung subtotal lebih dari 50.000. Ini minumannya apa aja, nanti dapat gratisan atau enggak, nanti bisa lihat dari sini. Setelah itu ada struk pemesanan. Nah, struk pesanan ini nanti ada jumlah menu-menu apa aja yang dipesan. Nanti dijumlah, disubtotalkan, nanti kena pajaknya berapa, kena pajak 10%, kena biaya pelayanannya, nanti akan dijumlah di situ. Seperti itu. Setelah itu ada penawaran minuman gratis, minuman yang dipesan. Nah, di sini penawaran minum gratis bila total belanjaan pelanggan itu lebih dari 50.000 dan telah memesan es buah. Nah, jika pelanggan memesan es buah dan lebih dari 50.000, nanti akan mendapatkan minuman gratis 1. Nanti bisa dipilih. Setelah itu ada struk pembayaran. Nah, struk pembayaran ini nanti total bayarnya itu dijumlah dengan subtotal, pajaknya, biaya pelayanan, nanti dikurang sama diskon. Nah, sini ada juga struk pembayarannya. Nanti menu-menu yang dipesan
minimal 4 menu tadi itu nanti akan dijumlah di sini, menu-menu yang pertama, kedua, ketiga, seperti itu. Nah, setelah itu di sini ada metode cari harga. Nah, di sini ada cari harga. Nah, cari harga ini untuk mencari mana ya? Di pesanan esensi ini saya menuliskan cari harga menggunakan metode ini untuk memanggil, menuliskan di sini di pesanan esensi itu cari harga karena untuk memanggil cari harga yang di sini di static double cari harga. Nah, nanti ini akan kepanggil cari harga yang tadi. Nah, equals ini adalah untuk membandingkan string. Nanti akan keluar harga-harga dari masing-masing menu, seperti dari makanan, nasi padang harganya berapa, kue tiaw harganya berapa, ayam bakar harganya berapa, terus sate ayam berapa, es jeruk berapa, es buah berapa, kopi hitam berapa, es teh manis berapa. Setelah itu nanti dicek apakah itu kita pesan misalkan nasi padang variasi juga sambil dicek. Nanti yang mendapat sate ayam itu adalah es buah. Sate ayam sama dengan 1, es buah sama dengan 1. Nah, nanti di sini keluar kayak struk pesanannya, seperti struk pesanan, menunya nasi padang 2, sate ayam 1, es buah 1. Nanti harga per itemnya di sini keluar. Sate padang 20.000, nanti dijumlah dengan pesanannya berapa, harga per item sate ayam 22.000, nanti dijumlah dengan jumlah pesanannya berapa, dan seperti es buah. Nah, total ini yang nasi padang jadi 40.000, sate ayam jadi 22.000, dan es buah jadi 12.000. Nah, subtotalnya jadi 74.000. Nah, nanti dijumlah dengan biaya pajaknya 10% dan biaya layanannya 20.000. Nah, di sini kita mendapatkan minuman gratis karena melebihi tadi 50.000. Nah, kita pilih minuman gratisnya misalkan es jeruk. Nah, nanti keluar struk pembayarannya nasi padang 2 40.000, sate ayam 22.000, es buah 1 12.000. Nah, es jeruknya ini gratis, jadi biaya RP-nya 0. Nah, subtotalnya jadi 74.000, pajaknya ditambah 10%, biaya pelayanannya 20.000. Nah, diskonnya itu 10% 0. Jadi total bayarnya tuh 101.400. Jadi sudah semuanya. Sekian praktek tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.